Mana semangatmu? Ini semangatku. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Hadi Albulaki. Pada kesempatan kali ini saya dikunjungi oleh Kang Ade. Kang Ade ini beliau adalah salah satu founder dari Teras Baca. Ya. Terus juga sekarang menjadi ketua ya. Ya. Apa koordinator? Koordinator sih. Lebih koordinator Teras Baca ya. Oke. Oke, untuk itu silakan Kang Ade untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Apaan mas ini? Apaan Hadi mas? Albulaki. Ya, selamat siang ya para fans, para subscriber Hadi Albulaki ya. Perkenalkan, nama saya Ade Stelesmana. Bisa dipanggil Ade, bisa panggil juga Tia. Tia. Nama intinya, nama kampungnya Tia. Kirain teh siang Ade, malam Tia. Bisa jadi gitu lah. Ya, saya dari Kiara Pedas, Aha. Desa Kiara Pedas, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta, khususnya Kampung Malangengah Tercinta. Kampung Ya. Malangengah Tercinta. Ya, saya di sini salah satu founder dari Teras Baca Generasi Bahagia. Nah, Teras Baca Generasi Bahagia. Ngomong-ngomong tentang Teras Baca Kang Ade, apa sih Teras Baca itu? Teras Baca ya. Teras Baca itu salah satu tempat atau wadah ya yang ada di desa, khususnya di perkampungan. Di situ tempat untuk taman baca masyarakat lah, sama aja ya, sama TBM lah. TBM lah, cuma lebih ke ruang bahagia di sana gitu. Tidak hanya membaca doang gitu. Banyak Jadi penggalian potensi juga ya. ya, potensi di desa gitu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih harus ada Teras Baca di Kampung Malangengah ini? Terkhusus Kang Ade, kenapa sih, dari mana sih ide yang membuat Teras Baca ini berdiri? Nah, kalau ide sih banyak ya, terutama di Kopel juga, terinspirasi dari Kopel juga, karena dulu saya juga termasuk anggota Kopel juga ya. Karena dari Kopel itu kan menggali literasi ya. Literasi baik di kota atau pedesaan. Nah, ketika saya di kampung, di desa saya, ternyata minat bacanya sangat rendah sekali. Ya. Dan itu miris sekali gitu bagi saya. Nah, maka dari itu saya kepikiran nih gitu kan untuk membuat taman baca masyarakat gitu. Gerakan sosial Ya, gerakan sosial dan gitu. Dan alhamdulillah respon dari pemuda-pemuda di sananya baik gitu, alhamdulillah. Dan siap berprogres bersama. Ya, gitu. Nah, untuk sejauh ini Teras Baca ngapain aja nih? Oh, alhamdulillah udah banyak ya, konsisten, karena kita dulu dibentuknya tempatnya itu akhir tahun 2019. Berarti awal tahun 2020. Nah, Januari. 1 Januari. Berarti udah 1 tahun. Hampir 1 tahun sekarang. Hampir 1 tahun. Ya, insyaallah. Juga udah hadir sama Kang Hadi juga ya pas peresmian. Insyaallah. Alhamdulillah dihadiri oleh pemerintahan desa Kecamatan Kiara Pedas ya. Sejarah tentang Teras Baca gimana nih? Sejarah ya, jadi banyak sih ya dalam membentuk Teras Baca ini, halangan-halangannya dan semuanya gitu. Jadi kita dulu kita kan terbentuk dari Irma, pemuda desa itu kan, kita kampung, bukan desa, kampung, satu RW itu kita membentuk Irma. Saya membuka pemuda-pemuda desa dalam artian ya, dia tidak punya kuliah, tidak pendidikan tinggi lah, tapi lihat semangat mereka, saya salut sekali gitu, semangat dan memang jiwa sosialnya, jiwa gotong royongnya keren gitu kan. Maka dari itu saya gimana nih kita bikin Irma dulu kan. Irma kan fokus ke kegiatan keagamaan. Iya, keagamaan. Ya, Kegiatan masjid ya. Masjid ya. Paling kegiatan tahunan, bulanan kayak Muludan, Rajaban, Pesantren Kilat. Nah, kami berpikir lagi, gimana nih supaya ada kegiatan per minggunya gitu. Dan kebetulan saya kan dari pendidikan ya, lulusan dari pendidikan dan tidak mau menjadi guru awalnya gitu. Karena penting ketika saya tidak mau menjadi guru, minimalnya di kampung saya bisa bermanfaat untuk kita berbagi pengalaman lah tentang pendidikan. Maka itu saya sama teman-teman membuat Teras Baca Baca ini gitu. Begitupun dengan nama Teras Baca ini, dulu namanya kan Teras Kreatif asalnya. Dulu sering sama Kopel juga,
dan ada masukan dan jadilah teras baca dengan tagline generasi bahagia. Generasi bahagia. Gitu. Jadi harapan kami ke depan yang mudah-mudahan adanya TBM ini menjadi apa ya, generasi bahagia selanjutnya gitu, melahirkan generasi yang bahagia. Iya. Nah untuk teras baca sendiri filosofinya banyak ya Kang Ade? Banyak ya. Teras itu kan kalau bahasa Sunda itu teras teh Ya apa ya? ada teras, kalau Ada bahasa Indonesia teras ini pantai ya, ada teras pantai juga. sambil duduk baca Duduk buku baca, mungkin. gitu. Terus ada teras terus baca terus teras membaca. terus membaca. Dengan membaca kita bisa melahirkan generasi-generasi yang Ya. bahagia. Kenapa kita kalau datikan teras lantai ya, Nah, kan katakan ini dingin ya, tanpa ada alas tanpa apa aja, mereka juga bebas berekspresi di sana, mau sambil tiduran, mau sambil apa, mengekspresikan bacaannya gitu di sana. Nah untuk teras baca sendiri ini sekarang berlokasi di mana? Berlokasi di Kampung Malangnengah, Kampung Kampung Malangnengah RT 9, Desa Kerapada, Kecamatan Kerapada, Kabupaten Purwakarta. Tepatnya di rumah saya pribadi. Nah, Ya, karena luar kita belum biasa. mempunyai Fasilitas ya. untuk umum. Jadi masih menggunakan rumah pribadi ya gitu. Tapi setidaknya kan kegiatan-kegiatan kayak membaca, penggalian potensi itu Ya. selalu produktif setiap minggu ya. Alhamdulillah. Kegiatan-kegiatannya hari apa aja sih Mas Ade? Kalau kegiatan inti sih hari Minggu Ah, jam 9 pagi kita mulai kegiatan intinya ya. Tapi setiap hari ya ada yang baca buku, tapi itu tidak kita bimbing gitu, tidak kita damatin dalam wawasan kita lah gitu. Masih pinjam buku boleh gitu. Nah. Tapi hari Minggu pure kita semua dibimbing gitu. ngomong-ngomong tentang kegiatan nih, udah punya program apa aja nih di teras baca nih? Yang sudah berjalan apa yang belum? Yang sudah berjalan dan akan Yang dijalankan. ya. Jadi banyak sih ya, alhamdulillah dari Desember ini, ya dari Januari sampai sekarang, walaupun terhalang COVID ya, Nah, banyak dari kegiatan sosial gitu ya, kayak apa ya, membersihkan lingkungan, terus memperkenalkan alam ke teman-teman SD kan, banyak SD ya. Kalau kumpul hampir ada 30 orang anak SD gitu kan. Jadi mereka kita bina, jadi setiap kegiatan itu ya setiap minggunya berbeda-beda. beda-beda. Kayak kita bikin vlogger lagi lah gitu. Minggu ini apa, minggu ini apa gitu. Jadi konsisten gitu. Dan minggu ini beda-beda gitu Om. Ada yang kita baca dulu nih, wajib baca minimal 20 menit baca wajib. Setelah itu kita mengembangkan bakat-bakat mereka. Ada yang di musik, ada yang di tari, ada yang bikin kerajinan-kerajinan dari barang-barang sampah gitu kan, yang kita bikin kita gitu. Menarik tuh, kayak apa? Kita mewajibkan anak-anak dulu untuk membaca untuk supaya bisa merespons Ya. segala yang mereka resapi lah, Ya. yang mereka lihat. Setelah itu potensi mereka diarahkan mungkin ya. Nah untuk sejauh ini karya-karyanya apa aja nih? Karya-karya banyak sih. Anak-anak, dari anak-anak. Banyak sih. Kita dari kerajinan-kerajinan ya, jadi barang-barang bekas kayak kardus sebagainya, kita bikin kayak mobil-mobilan dari kardus tuh. Ah, Mobil dari kardus kayak mobil kontainer, mobil beko gitu ya, ada. Terus bikin tempat pensil juga, bikin hiasan-hiasan dinding gitu, menggambar juga. Jadi banyak sih kalau kegiatan untuk kreatifnya gitu ya. Gitu. Nah untuk kuliner kan ada nih keripik teras Ya, ya. itu baru launching ya, baru bulan ya, sebulan lah adalah sebulan. Jadi kita ini untuk pengurus sih, lebih untuk pengurus biar ada kegiatan juga dan ada Penghasilan untuk minimal uang kas lah bisa gitu ya. dikatakan ekonomi Uang kas, kreatif. ekonomi kreatif. Jadi mereka juga kita belajar sama-sama bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara membranding sebuah produk gitu ya. Kita di sini ada namanya kedua ya tadi dua. Ada keripik teras. Keripik Ya, teras. ini baru launching sebulan. Jadi kalau umumnya sih keripik kaca lah gitu ya. Cuma kita kasih nama keripik teras generasi bahagia. Gitu. Karena produk dari teras baca. Ya, terus baca gitu. Nah untuk ke depan nih, program atau kegiatan apa yang akan Kang Ade lakukan? Sedangkan kan dalam situasi pandemi kayak gini serba bingung lah kalau buat kegiatan offline gitu. Oh ya, sekarang kan lagi pandemi ya. Jadi sekolah-sekolah kan diliburkan online gitu. Tapi kami juga dilema di situ. Apa kita lanjut apa jangan nih gitu kan. Tapi bismillah lah gitu kan. Insya Allah yang di kampung umum sehat-sehat semua lah gitu. Karena kasihan anak-anak ketika diliburkan sekolah secara online apalagi SD kan gak efektif gitu. Betul. Iris gitu. Dan kita harus memikirkan juga mental mereka. Iya.
mereka dihantam terus dengan tugas-tugas secara tugas-tugas, online, ya. terus belajar online, Ya, itu. secara mentalnya mereka kurang berinteraksi Ya, dengan ya. orang banyak dan lain sebagainya. Dan teras baca memang harus hadir, ya minimal setiap 1 minggu sekali mereka memiliki kegiatan yang cakupannya sosial lah, yang mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, dari sekarang dulu kan pas di COVID ini ya, kita ya sedikitnya membantu lah gitu ya hadirnya teras baca ini. Jadi ketika anak-anak memang secara online kan tidak efektif, apalagi di perkampungan Om ya, ada yang punya HP, ada isinya, ada konten sebagainya, betul, gitu. betul, Banyak betul. kendala-kendala yang Apalagi di Kera Pedas. ya Kera Pedas ya, kota banget lah, gitu ya. Jadi kurang efektif, makanya sekarang kita hampir sebulan ini nih program Teras Baca kita memfokuskan ke pembelajaran sekolah. Jadi kita membantu misalkan PR atau apa ya gitu seringnya. Benar itu. Apalagi SD kan gitu kan. Tapi kita ada yang belum bisa baca nih, kasihan kan baru masuk SD, keburu libur kan. Kita bantu sedikit-sedikit. Bahkan ada orang tuanya yang menitipkan alhamdulillah Itu kepercayaan masyarakat. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang kepercayaan, udah sejauh mana nih respon masyarakat terhadap hadirnya Teras Baca? Ya, alhamdulillah sekali Kang Adi ya. Jadi di Kecamatan Kepedas khususnya Bapak Camatnya, desa sampai Bangkus, semuanya RT RW-nya udah pernah hadir ya? Hadir setiap kegiatan pasti hadir. Alhamdulillah. Apalagi Pak Camatnya dan Pak Lurahnya sering support sekali, baik itu material atau hadirannya banyak lah gitu. Ya itulah ketika emang terlahir dari keresahan kita, terus kita memiliki niat yang baik dan konsep-konsep yang bisa mengajak anak-anak muda yang lain, insya Allah semua akan kayak satu frekuensi gitu, satu frekuensi dan mendukung. Dan kemarin katanya pas 17 Agustus ya, lomba ngaliwat. Nah, itu juga itu kan kegiatan tahunan ya. Alhamdulillah kita mulai kegiatan tahunan juga gitu kan, kayak perlombaan-perlombaan khususan, terus kayak lomba liwat. Kemarin terakhir ada perlombaan olahraganya. Jadi kita balance gitu, olahraganya ada, ekonominya ada, pendidikannya ada. Olahraganya kemarin kita turnamen tenis meja. Tapi tidak anak-anak, kita bapak-bapak ya, masyarakat. Jadi kita Teras Baca ini tidak hanya untuk anak-anak lah gitu. Betul. Jadi kita pengen minimalnya kampung kita ini berkembang gitu, semuanya dalam segi apapun. Minimal gotong royongnya terbangun lagi lah ya. Terus masyarakat juga memikirkan bahwa Teras Baca ini juga mengelola sumber daya manusia untuk generasinya gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu modalnya dari mana sih Kang Ade? Pasti modalnya. Kalau modal sih kita alhamdulillah sih sejauh ini ya belum pernah kita keliling rumah ke rumah gitu, sumbangan ke rumah kampung enggak sih. Tapi kalau ada yang ngasih ya kita terima gitu. Kita lebih pure ke ini sih, kalau setiap kegiatan kan pasti kita mengajukan dana keluar sih. Kita lebih keluar kampung lah, keluar kampung. Dan adalah rezeki-rezekinya kita tabung dan uang kas juga ada setiap per minggunya. Kita bikin celengan rindu namanya. Kita bikin celengan rindu itu buat uang kas per minggunya gitu. Buat kegiatan juga kan. Ya. Nah, teman-teman pemuda desa yang lain juga bisa sebenarnya melakukan atau membentuk gerakan kayak gini ya. Ya itu bisa didasari dengan hal-hal yang emang keresahan dari kita, terus apapun yang kita harapkan dan kita tuju itu harus canangkan bersama gitu. Jangan sampai kita udah ngebangun tapi punya kepentingan yang lain. Nah itu yang cepat hancurnya gitu. Iya, bakal cepat ya katakanlah gagal. Musiman terus paling berapa lama gitu, lama gitu. Nah untuk Teras Baca sendiri Kang Ade ada berapa banyak anggotanya? Pengurus. Kalau di grup sih banyak ya. Ya ada 25 kalau di grup. Kalau tapi yang sering pure setiap kegiatan ada, ketika diskusinya ada, paling ada 15 orang. 15 orang, tapi lumayan banyak sih buat zaman sekarang yang emang katakanlah bingung ya, anak-anak muda ditambah dihantam pandemi kayak gini. Ya gimana ya? Ya asli ya Allah, kalau lagi di perkampungannya yang ekonominya lagi gimana gitu, lagi turun lah katakan gitu. Tapi masih mau gitu bergelut di sosial gitu. Karena saya ke teman-teman suka memberi sharing gitu ya. Katakan dalam hidup kalian gitu ya, dalam hidup kalian mau dalam waktu sebulan minimal meluangin waktu sehari atau sehari luangin waktu sejam untuk peka terhadap lingkungan gitu. Saya gitu punya ke teman-teman kalau sharing gitu. Mindsetnya gitu ya, supaya ini
terapi ini tidak menghasilkan uang, karena saya gitu. Makanya ini kadang menghabiskan kita uang sendiri kan. Tapi inilah sosial kita. Gitu. Betul. Tidak akan terbayar dengan uang, tapi semesta akan membayar dengan hal yang lain. Oke. Nah, buat kegiatan ke depan mau ngapain aja? Banyak sih yang emang belum terlaksana ya. Kita kan ini masih bergelutnya di satu kampung, satu RW lah gitu. Saya pengen yang memperkenalkan teras bahasa ini, walaupun sudah pada kenal kecamatan kayak emang, cuman belum ada yang ini dari luar, belum ada berani masuk, paling 1-2 orang lah gitu. Dan saya nanti pengen ada keliling jadi rumah, bukan desa, keliling kampung lah. Bukan Keliling desa, keliling kampung dulu, keliling kampung misalkan hari Minggu ini kita di kampung ini ngampar lah tapi gitu. satu desa itu. Ya, sudah saya itu karena saya gak mau besar dulu lah, pengen dari kecil dulu. Betul. Saya gitu biar nanti berasa lah gitu Minimal rumah kita dulu. ya gitu. Saya pengen keliling nanti. Dan juga saya juga ingin ke sekolah-sekolah SD, kerjasama lah dengan sekolah. Misalkan hari Minggu ya mintalah anak-anaknya buat ke teras baca. Nanti yang minta kan ngasih tugas apa di Seninnya gitu, bisa sih itu. Berarti ya teras baca ini lahir dari kegiatan Irma ya. Awalnya Irma Ikatan Remaja Masjid di desa Kampung Malang Tengah. Kampung Malang Tengah ya, Kampung Malang Tengah, dan berkembang. Ya. Kang Ade ini tentunya adalah salah satu wisudawan, sarjana dari STKIP dan mengabdikan ilmunya kepada kampung halamannya. Nah, untuk harapan Kang Ade nih ke depan, mau gini terus, mau punya inovasi lain, ya, atau gimana? pengen lebih pengen berkembang lah gitu ya. Minimal kita punya, jadi gak mungkin lah ketika kita terus menggunakan fasilitas pribadi misalkan, bukan ini, tapi saya ikhlas ya. Udah kerjasama dengan udah ngobrol sama keluarga aja, silahkan aja pakai. Cuma kan kedepannya kan kita balik lagi, apalagi saya kan juga pengen berumah tangga kan, nanti kan pasti agak keganggu lah ya. Makanya saya ingin punya tempat ke saung-saungan gitu ya, saungan gitu. Tapi alhamdulillah sih udah ngobrol sama pihak desa, pihak kecamatan, katanya pengen dibangunin, cuman karena terhalang corona, dimaklum sekarang anggaran-anggaran mungkin untuk corona semua. Betul. Dan sekarang juga sih alhamdulillah untuk buku udah kita MOU sama perpustakaan Purwakarta, udah kemarin dikirim buku 290 buku gitu. Nanti kita tiap 3 bulan sekali diganti. Alhamdulillah. Jadi kita nggak inilah kedepannya nggak takut nggak ada buku gitu. Alhamdulillahnya itu dari support dari ini. Dan pengen sih ada fasilitas juga sih, kayak komputer dan sebagainya. Itu harus didukung gerakan-gerakan kayak gini buat ya. penunjang kedepannya lah, kita biar gampang lah gitu. Betul. Apalagi kan kalau udah ada gerakan kayak gini, terus disupport oleh pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu yang berwenang, akan melahirkan kayak ekonomi kreatif gitu loh. Gitu. Ya kayak tadi contohnya udah melahirkan satu keripik kaca itu. Satu lagi ada walaupun baru tingkatan kampung ya. Yang tadi kan kita juga terinspirasi dari Kopel gitu ya. Karena kan Kopel kan ada juga videografi, desain grafis gitu. Kita juga sekarang lagi menggarap teras project namanya. Teras project. Di dalamnya itu memang ada tadi satunya ini keripik, pilih makanannya ya. Terus ada juga dari fotografer, videografer juga. Tapi kita karena masih baru ya, dan pakai HP juga, pernah inilah. Misalkan ada di kampung yang mau nikahan atau mau pre-wed apa gitu. Mau gak? Ayo siap, berapa harganya? Gratis, balik gitu doang. Nanti kita belajar lah gitu, membangun dulu gitu. Terus nyari celah dulu istilahnya. Nah itu bisa kita manfaatkan gitu. Ruang-ruang yang emang kayak gini itu bukan buat gerakan sosial doang, tapi juga bisa memberikan kita nilai lebih gitu. Baik itu secara kekeluargaan, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi kini kan di kegiatan ke depan kan kita baru tadi ya yang ingin keliling desa itu kan. Ada lagi kita itu pengen di kampung kita menghidupkan lagi kayak layar tancap. Layar tancap itu kan membangun chemistry banget ya. Kita kumpul dengan warga, dengan makannya minum kopi dan makan ya. Tapi kita memegang proyektor gitu. Kita udah kerjasama sih dulu sempat, tapi baru obrolan gini, belum secara resmi sama BKKBN itu. Kita ada, nanti kan ada mobil keliling tuh buat film itu, nanti udah ada. Nanti kita setiap minggu kan kita bahasanya kegiatan nih. Nah, minggu terakhir di bulan itu kita tampilkan nih setiap kegiatan-kegiatan di minggu yang sudah dilaksanakan.
tampilkan di depan warga malam-malam. Setelah tampil ada yang misalkan nyanyi, puisi atau apa, langsung diakhiri dengan nonton bersama. Betul. Dan itu pernah dilakukan Kopel di Ya, Desa Rahat. itu makanya terinspirasi dari Kopel. Malam-malam seni itu emang itu mempersatukan masyarakat, Ya, gitu. mempersatukan apalagi orang-orang yang nanti nonton itu masuk in prime. Ya, gitu. Nanti teh, wah ini ada saya. Jadi biar tahu juga, oh itu anak saya tuh, Nah. dia nonton gitu, oh bangga ternyata Dan terus ada hasilnya nih gitu. Dan dipercayai lah ya. Gitu, ke depan. Ya, terus ada lagi kan? Untuk kegiatan-kegiatan sih ada sih. Jadi emang tadi kan setiap minggu juga berbeda-beda ya, kadang nonton, ada juga nonton bersama anak-anak. Setiap minggunya nih, ini khusus anak-anak doang. Jadi untuk membangun semangat lagi lah, yang namanya di kampung kan ya. Ketika anak udah merasa bosan ya bosan, bingung gitu kan, tapi harus dipancing dulu apa nih. Gitu. Nah, sekarang juga saya lagi ingin bekerja sama dengan pemuda di kota lah, katakan mahasiswa gitu ya. Begitu pendidikan mau apa nanti kerjasama, minimalnya mereka ada pengabdian lah ke desa. Betul. Dan silakan saya memberikan ruang terbuka di teras baca ini ketika misalkan ada mahasiswa yang mau apa ya kerjasama untuk pengabdian gitu kan, minimalnya sebulan sekali ada kegiatan dari mahasiswa gitu. Saya memberikan ruang semuanya gitu. Kan di PKK banyak juga kampus ya, Banyak. kampus terus organisasi, komunitas. Nah bisa dikerjasamakan antara ruang Ya. yang tadi Kang Ade di kampung Kang Ade dengan teman-teman yang ada di Ya, kota. ya itu. Dan itu akan saling Membantu, ya benar gitu. Apalagi kan kalau di desa itu kan orang-orang masyarakat pedesaan suka seneng Iya. gitu. Kalau datang orang baru ya. seneng. Bagi anak kan ramai asli. Ramai. Kemarin udah dijalanin tuh, ada juga dari Kopea kemarin Kang Amin juga masuk ke sana ngasih sharing lah sama anak gitu, game-game. Teh Hilma juga dari Mojang apa ya? Mojang Jawa Barat ya, Jakarta. Tuh alhamdulillah ngasih Teh Yayu juga dari saudara-saudari ngasih. Jadi kita mendatangkan orang-orang baru itu salah satunya untuk memberikan semangat lagi buat anak. Refresh lah ya. Refresh lagi gitu. Kan ngeliat ada lagi bosan, ini lagi bosan Benar, gitu benar. kan. Nah untuk senang dan dukanya nih Senang selama duka. di teras baca Banyak sekali sih. banyak. Dari kadang sebelumnya kadang ada yang pro dan kontra di masa juga ada. Itu pasti ada. Masih ada. Kan selalu Kadang sampai ke telinga bahwa ini ngapain sih? Karena kan pemuda itu kalau besoknya kegiatan kan malamnya buka berkumpul, diskusi sambil ngeliwat. Kan malam sampai jam 10, jam 9. Dia ada omongan dari masyarakat kadang ngapain sih kumpul-kumpul apalagi cewek sampai malam-malam gitu. Jadi ini kurang kepercayaan lah gitu. Kita kan kumpul itu kan walaupun ngeliwat tapi kan ada obrolan yang emang penting serius untuk kegiatan ke depannya. betul. Ada sedih dan kadang teman-teman ada yang baper mungkin ya, karena artian wah aku mahnya kepikiran gitu kan. Ya, Tapi kan itu ya mungkin proses lah gitu. betul proses. Juga, Dan hari ini mendapatkan kepercayaan. alhamdulillah ya, walaupun belum 100% gitu Betul, kan. 100%, tapi kan udah banyak Ya, menghasilkan ya, karya. berkarya lah terus kan gitu Bang Ade ya. Betul. Walaupun belum bisa dididik sama orang lain. Nah, yang penting konsisten. Sistem. Ya. Nah, terakhir Kang Ade, pesan Kang Ade buat anak-anak muda yang lain. Pesan intinya bukan pesan apa ya, sharing aja ya. Jadi sesukses apapun kalian di kota, Betul. ya, punya jabatan setinggi apapun di kota, jangan lupa kampung halaman kalian. Karena di kampung, kata Bang De juga, ada yang perlu kita apa? Di desa itu ada yang perlu informasikan, Ada yang harus kita ada yang harus kita lestarikan, dan ada yang harus harus kita kita jaga. jaga. Itu sih Betul. di kampung itu. Nah, itu teman-teman, tetap jikalau teman-teman semua punya gerakan positif ya, Ya. jangan mengharapkan timbal balik secara materi, tapi semesta sudah menyiapkan hal yang lain. Oh, masih mau sedikit promosi boleh ya? Boleh, silakan. IG kami lah gitu ya, biar nanti bisa Silakan follow kepoin juga. lah gitu ya. Follow IG kami ada 2 IG. Iya, Yang silakan. satu kan @teras_baca_generasi_bahagia. Teras baca generasi bahagia. Nanti lihat di Terus, bawah nih ya. Yang kedua @teras_project123. Teras Project 123. 123. Dan saya juga Silakan Kang Ade juga. IG saya @adestia Ada Setia 09. 09. Ya. Oke, teman-teman silakan follow dan ikuti keseruan Keseruan. ya, dari teman-teman Teras Baca. Yang mau mampir silakan ke rumah. Generasi bahagia yang mau mampir silahkan ke rumah Kang Ade, ada riwetin. Ada banyak insyaallah saya jamu dengan ribet lah. Ceria sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.